Ini sebetulnya yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi seseorang ini justru berfantasi dengan orang lain ketika sedang berhubungan dengan pasangan sendiri. Ini ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali membahas seputar masalah kehidupan rumah tangga, yaitu kita akan bicara 6 hal, ya, 6 hal soal selingkuh, ya. 6 jenis perselingkuhan yang sering dilakukan namun tidak diakui, ya. Ini karena sebagian orang menganggap bahwa perselingkuhan ini ya hubungan fisik, terjadi kontak body antara pria dan wanita dan itu bukan muhrim. Orang secara umum memahaminya itu, padahal di sini banyak hal yang sering kita lakukan mungkin, namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah masuk dalam kategori selingkuh, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, kira-kira ini batasan-batasannya apa saja sih? Nah, hal ini kita akan kupas satu persatu. Di sini ada 6 jenis, ya, atau 6 kategori perselingkuhan yang memang sebagian besar mungkin sering melakukan itu, tapi tidak mau dikatakan bahwa itu selingkuh. Ini masalahnya. Nah, ketika sudah selingkuh ini memang ya selingkuh, secara hukum ya selingkuh. Maksudnya seperti itu. Yang pertama, pada dasarnya selingkuh ini adalah sesuatu hal yang apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang sangat mencintai kita, ini marah. Contohnya ini adalah berawal dari ketika seseorang menghapus chat di ponsel, ya. Misalnya si suami menghapus chat karena takut ketahuan istri. Begitu pula ketika si istri, ya, menghapus chat karena ketahuan suami, ini sudah masuk dalam kategori selingkuh. Nah, ini kan adalah selingkuh-selingkuh kecil, tapi mungkin sebagian orang sering melakukan itu, ya. Ini sudah masuk dalam batasan-batasan selingkuh atau sudah ada di dalam definisi selingkuh. Ini yang pertama. Lalu kemudian seseorang yang kedua, ya, ini merahasiakan segala aktivitas di media sosialnya, ya. Contoh misalnya ketika seseorang yang seharusnya berada di dalam lingkaran media sosial yang sama, pada akhirnya seseorang ini berpisah karena takut ketahuan, padahal ini suami istri. Nah, ini salah satunya. Ini adalah biasanya sudah mengawali akan terjadinya perselingkuhan ketika sudah seperti ini. Seperti seseorang ini sudah tidak mau berpose dengan pasangan, berfoto dengan pasangan, ya. Ini kan banyak ya di media sosial yang memang punya pasangan tapi mungkin enggan berfoto dengan pasangan. Ini kan orang jadi beranggapan berbeda, ya. Apalagi dia selalu tampil lebih menarik di saat ia berada di media sosial sendiri dan aktivitas di media sosialnya tidak mau diketahui pasangan, atau merahasiakan itu. Ini sudah termasuk dari kata merahasiakan saja sudah selingkuh sebetulnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ketika seseorang ini menutupi finansial, ya. Nanti kita akan bahas juga kenapa terjadi perselingkuhan finansial, ya. Menutupi tentang finansial ini biasanya yang suka menutupi ini, mohon maaf, biasanya pria atau suami. Ini suka, ya. Sebetulnya di sini si wanita atau si istri juga harus pengertian ketika si suami sudah bercerita dengan jujur. Bu, duit saya segini. Ini untuk ibu, ini untuk pegangan saya. Nah, ketika sudah seperti itu yang uang yang dipegang suami ya udah jangan diusik. Toh ibu sudah sesuai jatah, istilahnya kan begitu. Sudah sesuai dengan porsinya atau jatah hariannya sudah. Yang penting di dalam hal ini adalah keterbukaan si suami. Ya mungkin kan si suami ini butuh keperluan sehari-hari yang memang tidak harus minta lagi ke istri. Tapi juga ada juga si suami yang memang setiap dia punya
uang atau berpenghasilan ini diserahkan ke istri semua, dan ketika butuh dia minta ke istri. Ya, jadi anggapan di sini tidak baik dan tidak baik bagaimana soal urusan keuangan ini tergantung si suami dan istri. Ya, jadi kalau apapun yang terjadi ketika yang Anda lakukan ketika bicara tentang keuangan, intinya adalah Anda dengan pasangan Anda sama-sama nyaman. Entah yang megang uang ini mau suami, entah yang megang ini istri, atau mau sama-sama megang. Yang penting Anda merasa nyaman dan tidak merasa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya perselingkuhan di finansial, ya. Jadi perselingkuhan keuangan, ya. Jadi yang megang mau istri mau suami, monggo, yang penting Anda merasa nyaman, ya. Kedua, ketika seseorang ini sudah berpikir terlalu dalam, ya, mohon maaf, ketika seseorang melihat lawan jenis, entah pria melihat si wanita ini, entah pria melihat wanita, atau sebaliknya. Ketika seorang pria, ya, melihat mungkin bodi seorang wanita yang begitu ia idam-idamkan, namun mungkin tidak sempat atau belum memilikinya, sehingga ketika dalam keseharian dia sering berfantasi, ya, dengan orang-orang yang memang ia sukai. Ini juga sudah termasuk selingkuh ketika kita sudah memiliki pasangan, ya. Mohon maaf, tidak sedikit loh, berdasarkan hal-hal yang sering saya tanyakan, ada sebagian orang yang ketika sedang berhubungan dengan istri atau dengan pasangan ini justru membayangkan orang lain. Ini kalau saya boleh berpendapat, ini adalah selingkuh di atas selingkuh. Ini sudah pernah juga saya sampaikan, ya, beberapa bulan yang lalu, bahwa ini sebetulnya yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi seseorang ini justru berfantasi dengan orang lain ketika sedang berhubungan dengan pasangan sendiri. Ini yang dilarang sebetulnya, ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita terus-menerus memiliki perasaan lebih kepada orang yang bukan pasangan kita, ya. Sekali lagi, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika saya misalnya memiliki perasaan lebih kepada seseorang, padahal orang itu bukan pasangan kita dan orang itu lawan jenis, ini sudah masuk selingkuh, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah inilah jenis perselingkuhan yang memang paling dikenal umum di masyarakat, yaitu ketika seseorang sudah terjadi kontak body atau banyak hal, ya, sentuhan fisik yang memang lebih dari sekedar sentuhan. Kita tentunya paham secara fisik antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Bukan muhrim, ini tentunya adalah hal-hal yang tidak dibenarkan, ya. Ini sudah termasuk selingkuh ketika keduanya sudah memiliki pasangan. Artinya sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, atau seseorang sudah melakukan layaknya hubungan suami istri padahal itu bukan. Nah, ini kan inilah perselingkuhan yang paling dikenal di masyarakat kita, ya. Nah, sahabat, itulah 6 hal, ya, definisi atau ada yang memahami jenis atau kategori selingkuh yang memang sering dilakukan namun tidak diakui. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gebis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Gebis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.